Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, para pengunjung sidang, dan rekan-rekan media yang terhormat. Bahwa dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan sebagai berikut, bahwa sebagai penasihat hukum yang disebut sebagai advokat sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 seharusnya sudah menyelesaikan tahapan pendidikan khusus profesi advokat dan kemudian dapat diambil sumpahnya, dan dalam proses PKPA ada materi keterampilan hukum. Tapi kenapa dimulai dari pembuatan surat dakwaan, pemeriksaan saksi dan alat bukti dalam persidangan, dan sampai membuat nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum tetap mempertontonkan tentang tidak memahami betul substansi fakta dari kasus yang sedang kami tangani, sehingga hal ini akan memberatkan terdakwa Nikita Mirzani, dan terkesan kami tim penasihat hukum terdakwa tidak mengindahkan ketentuan pasal 6 huruf A, huruf D, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Terhadap dalil Jaksa Penuntut Umum tersebut, tim penasihat hukum terdakwa menanggapinya sebagai berikut. Bahwa kami tim penasihat hukum sebenarnya tidak mau menanggapi replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena selain hal itu bukan menjadi bantahan atas materi nota pembelaan atau pledoi yang tim penasihat hukum terdakwa sampaikan, hal itu juga tidak perlu ditanggapi oleh kami tim penasihat hukum, sebab kami adalah orang-orang yang terpelajar dengan pendidikan tinggi. Namun demikian, perlu untuk tim penasihat hukum koreksi sikap dari Jaksa Penuntut Umum tersebut agar kedepannya dalam menangani perkara-perkara pidana tidak lagi memperlihatkan sikap arogansi dan kesewenang-wenangannya. Bahwa dalil yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tersebut membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum punya masalah pribadi kepada kami tim penasihat hukum terdakwa. Apa urusannya pendidikan khusus profesi advokat dengan materi nota pembelaan yang kami tim penasihat hukum sampaikan di persidangan ini? Jaksa Penuntut Umum punya sentimen pribadi apa kepada kami tim penasihat hukum terdakwa sehingga membawa-bawa profesi kami sebagai advokat dalam repliknya? Bahwa dalam nota pembelaan atau pledoi sebelumnya, kami tim penasihat hukum membantah argumentasi hukum Jaksa Penuntut Umum yang ada di dalam surat tuntutannya mengenai adanya pertentangan antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya. Tapi kenapa di repliknya Jaksa Penuntut Umum bicaranya bukan dalam konteks memberikan argumentasi hukum, malah menyerang profesi kami sebagai advokat? Apakah Jaksa Penuntut Umum takut menghadapi kami penasihat hukum untuk beradu argumen di persidangan ini? Atau Jaksa Penuntut Umum takut ketidaktahuannya terpampang nyata di hadapan publik? Bahwa argumentasi kami tim penasihat hukum terdakwa mengenai adanya pertentangan antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lain disampaikan dalam materi nota pembelaan atau pledoi sebelumnya merupakan argumentasi hukum yang sah karena disampaikan dalam kerangka hukum membela kepentingan hukum terdakwa Nikita Mirzani. Sikap arogan Jaksa Penuntut Umum menggambarkan seolah-olah tidak boleh ada yang memberikan argumentasi hukum di persidangan ini selain Jaksa Penuntut Umum. Jika demikian halnya, kami tim penasihat hukum terdakwa menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum agar membuat lembaga peradilan sendiri sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang membantah dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum. Bahwa selanjutnya, di dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum mengatakan, tapi kenapa dimulai dari pembuatan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, dan alat bukti dalam persidangan, dan sampai saat membuat nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum, tetap mempertontonkan tentang tidak memahami betul substansi fakta dari kasus yang sedang ditangani? Tentu hal ini akan sangat memberatkan terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa dalil ini adalah dalil yang tendensius, Jaksa Penuntut Umum tidak lagi memberikan argumentasi hukum, analisa yuridis mengenai fakta-fakta persidangan, tapi Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan keberadaan kami tim penasihat hukum akan memberatkan terdakwa Nikita Mirzani. Apakah untuk menentukan berat ringannya suatu keputusan hakim bukan lagi bergantung pada bukti dan fakta persidangan? Apakah terdakwa Nikita Mirzani akan dihukum berat akibat dari adanya kami tim penasihat hukum yang mendampingi terdakwa Nikita Mirzani? Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terbiasa menghadapi orang-orang yang mau mengikuti apa maunya,
bukan jaksa penuntut umum yang terbiasa beradu argumentasi hukum di persidangan. Sehingga jika ada penasehat hukum yang membantah dalilnya, langsung disimpulkan sebagai penasehat hukum yang akan memberatkan kliennya. Dalil tersebut menggambarkan seolah-olah jaksa penuntut umum bisa tahu bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan dijatuhi hukuman yang berat karena keberadaan kami tim penasehat hukum, bukan karena bukti dan fakta-fakta persidangan. Bahwa lebih lanjut, jaksa penuntut umum dalam repliknya juga mengatakan kami tim penasehat hukum terdakwa belajar lagi lebih gigih dan belajarlah untuk dapat menguasai kliennya dalam persidangan. Jangan terbiasa menyalahkan pihak lain ketika kliennya dituntut hukuman berat. Bahwa banyaknya serangan secara personal yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada tim penasehat hukum terdakwa menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum dalam perkara ini bukanlah seorang jaksa yang profesional dan berintegritas. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini sejatinya tidak layak menangani perkara ini. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini terbiasa menangani perkara yang bisa diatur sesuka hatinya. Pernyataan jaksa penuntut umum yang mengatakan kami tim penasehat hukum terdakwa harus belajar lagi lebih gigih menggambarkan bahwa jaksa penuntut umum mengklaim dirinya merasa paling pintar di persidangan ini, lebih pintar dari tim penasehat hukum terdakwa, termasuk lebih pintar dari majelis hakim yang mulia. Bahwa perlu tim penasehat hukum terdakwa ingatkan kepada jaksa penuntut umum, jika tidak mampu beradu argumentasi hukum di pengadilan, sebaiknya jangan menyerang personal kami tim penasehat hukum terdakwa, karena jaksa penuntut umum pada hakikatnya adalah pengacara negara yang tujuan utamanya adalah melakukan penegakan hukum. Jaksa penuntut umum dihadirkan dalam proses persidangan untuk mewakili kepentingan hukum korban, bukan mewakili hati dan perasaan korban. Kalau mau mewakili hati dan perasaan korban, sebaiknya mundur menjadi jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang jaksa penuntut umum lakukan kepada tim penasehat hukum terdakwa Nikita Mirzani sudah di luar konteks penegakan hukum. Karena jaksa penuntut umum berkali-kali menyerang pribadi kami tim penasehat hukum terdakwa. Harus diingat, kami tim penasehat hukum terdakwa juga aparat penegak hukum yang kedudukannya sama seperti saudara jaksa penuntut umum. Antara kami tim penasehat hukum terdakwa dengan saudara jaksa penuntut umum tidak ada perbedaan dalam persidangan ini. Sikap yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini dengan terus-menerus menyerang pribadi kami tim penasehat hukum terdakwa telah menciderai wibawa dan marwah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Emosi tadi berapi-api. Siapa? Mbak Sindu tadi. Iya, tadi sempat juga Mbak Sindu ingin agar JPU mengundurkan diri saja. Gimana, Mbak Sindu? Ya, gitulah. Mbak Sindu, artinya itu bentuk keresahan hati Mbak Sindu sebagai kuasa hukum terdakwa dicurahkan dalam Dari duplik. kami, ya, kami. Bukan mau menanggapi tapi mengkoreksi. Karena mungkin selama ini kan menilainya secara pribadi mungkin dari JPU-nya ya. Iya, karena di dalam pledoi yang disampaikan oleh tim penasehat hukum terdakwa, di dalam pledoi kami itu tidak pernah menyinggung secara personal jaksa penuntut umum dalam profesinya sebagai jaksa penuntut umum. Tetapi di dalam repliknya jaksa penuntut umum menyerang secara personal terhadap penasehat hukum terdakwa dan itu tidak dibenarkan di dalam KUHAP. Begitupun di dalam kode etik.